Kita masuk persamaan trigonometri. Perhatikan gambar ini. Ibu akan menjelaskan perbandingan trigonometri di berbagai kuadran. Kuadran yang pertama semuanya bernilai positif. Kuadran yang kedua yang bernilai positif adalah sinus dan kosekan. Kuadran ketiga yang bernilai positif adalah tangen dan kotangen. Kuadran keempat yang bernilai positif adalah kosinus dan sekan. Kita masuk sudut dalam derajat. Yang pertama, sin X sama dengan sin alfa derajat. Perhatikan, sin tadi positif di kuadran pertama dan di kuadran kedua. Ini gambarnya, kuadran pertama dan kuadran kedua. Maka didapat nilai X-nya adalah alfa ditambah K dikali 360 derajat. Kemudian yang kedua, X-nya sama dengan 180 dikurang alfa ditambah K dikali 360. Yang kedua, cos X sama dengan cos alfa derajat. Kosinus itu tadi positif di kuadran pertama dan di kuadran keempat. Maka ini adalah letaknya. Ini kuadran pertama, ini kuadran keempat. Maka nilai X-nya adalah alfa ditambah K kali 360 derajat. Yang kedua, X sama dengan negatif alfa ditambah K kali 360 derajat. Yang ketiga, tangen X sama dengan tangen alfa derajat. Tangen itu positif di kuadran pertama dan di kuadran ketiga. Perhatikan ini, kuadran pertama dan kuadran ketiga. Untuk nilai X-nya bisa alfa ditambah K dikali 360 dan satu lagi yang ini berarti 180 ditambah alfa ditambah K dikali 360 derajat. Atau untuk yang tangen sering dipakai yang ini, artinya ini sudah mewakili yang dua-dua ini. Nah, jawabannya nanti sama. Kalau misalnya kamu pakai yang dua ini atau langsung pilih ini pun jawabannya sama. Perhatikan contoh berikut. Nomor 1, tentukan himpunan penyelesaian sin X sama dengan sin 20 derajat. Untuk 0 lebih kecil sama dengan X, lebih kecil sama dengan 360. Kita jawab. Ketentuan untuk mencari nilai X untuk sinus ada dua. Yang pertama, X sama dengan alfa derajat ditambah K dikali 360 derajat. Yang kedua, X sama dengan 180 derajat dikurang alfa derajat ditambah K dikali 360 derajat. Maka kita jawab sin X sama dengan sinus 20 derajat. Kita masukkan yang pertama. X sama dengan alfanya di sini berapa? 20. Berarti 20 derajat ditambah K dikali 360 derajat. Kita cari nilai X-nya dengan kita masukkan nilai K sama dengan 0. Menjadi 20 derajat ditambah K ini kita ganti dengan angka 0. Berarti 0 dikali 360 derajat. Ini sama dengan 20 derajat. 0 dikali 360 berarti 0. 20 ditambah 0, 20. Inilah hasilnya. Sekarang angka 20 ini perhatikan apakah berada di interval ini. Nah, berada. Oke. Kita lanjut. Untuk K sama dengan 1. Kita masukkan X sama dengan 20 ditambah kita ganti K ini dengan angka 1. 1 dikali 360 derajat. Ini menjadi 20 ditambah 1 dikali 360 derajat. Kita totalkan ini menjadi 380 derajat. Ini kita perhatikan apakah berada di interval ini. Oh, tidak lagi, maka ini tidak memenuhi. Kemudian
Kita coba nanti angka 2 untuk nilai K atau K sama dengan 3 pasti tidak akan memenuhi lagi di interval ini. Jadi sampai di sini aja. Kemudian yang kedua tadi X-nya sama dengan yang ini 180 derajat dikurang alfa ditambah K dikali 360 derajat. Ini sama dengan, kita masukkan ya, 180 derajat dikurang alfanya tadi 20 derajat ditambah K dikali 360. X-nya ini menjadi 180 dikurang 20, 160 ditambah K dikali 360 derajat. Sekarang kita masukkan nilai K-nya. Tadi 160 derajat ditambah K dikali 360 derajat. Untuk K sama dengan 0. Kita masukkan berarti 160 derajat ditambah K 0 kali 360 derajat sama dengan 160 derajat. 160 ini masih termasuk di sini? Oke, masih. Kemudian kita buat lagi untuk K sama dengan 1. X sama dengan, di sini K sama dengan 1. Berarti 160 derajat ditambah K-nya kita ganti 1. 1 dikali 360 derajat. Ini menjadi 160 derajat ditambah ini kita kali, berarti 360 derajat. Kita totalkan, hasilnya menjadi 520 derajat. Angka ini kita perhatikan apakah masih termasuk di interval ini. Oh, tidak lagi, berarti ini tidak memenuhi. Maka himpunan penyelesaiannya adalah 20 kemudian 160. Contoh soal nomor 2. Tentukan himpunan penyelesaian kosinus 2x sama dengan setengah 0 lebih kecil sama dengan x lebih kecil sama dengan 360. Kita jawab. Perhatikan soalnya. Di situ cos 2x sama dengan setengah. Kita ubah setengah ini dengan kosinus berapakah hasilnya setengah? Itu menjadi kosinus 60 derajat. Di sini sudah ada cos, di sini sudah ada cos, maka kita buat ketentuan yang tadi. Yang pertama, X sama dengan alfa ditambah K dikali 360 derajat. Yang kedua, X sama dengan negatif alfa ditambah K dikali 360 derajat. Untuk ini 2X kita buat 2X sama dengan alfanya berapa? 60 derajat ditambah K dikali 360 derajat. Kemudian yang kedua, 2X sama dengan negatif 60 derajat ditambah K dikali 360 derajat. Biar sama dengan yang di atas ini, maka kita harus bagi 2X ini dengan angka 2. Berarti ini kita bagi 2, yang ini kita bagi 2. Sehingga diperoleh 2X dibagi 2, X sama dengan 60 dibagi 2, 30 ditambah K, 360 dibagi 2, 180. Kemudian yang kedua, X sama dengan negatif 60 derajat dibagi 2, negatif 30 ditambah K dikali 360 derajat dibagi 2, 180 derajat. Maka kita cari yang pertama tadi, X sama dengan 30 ditambah K dikali 180 untuk K sama dengan 0. Kita masukkan ya, berarti 30 derajat ditambah 0 dikali 180. Ini sama dengan, kita totalkan 30 derajat. Perhatikan 30 ini apakah berada di interval yang ini? Iya. Oke, kita lanjut. Sekarang X-nya
30 ditambah, kita ganti K-nya dengan angka 1. Berarti 1 dikali 180 derajat. Ini menjadi 30 ditambah 180. Ini sama dengan 210 derajat. Apakah masih berada di interval ini? Iya. Oke. Kemudian kita coba lagi untuk X. K-nya sama dengan 2. Berarti 30 ditambah 2 kali 180. Ini sama dengan 30 ditambah 360. Sama dengan 390. Nah, perhatikan apakah masih berada di interval ini? Tidak lagi, berarti ini tidak memenuhi. Kemudian kita masukkan yang kedua, yaitu X sama dengan negatif 30 derajat ditambah K dikali 180 derajat. Kita masukkan untuk K sama dengan 0. Sehingga diperoleh negatif 30 ditambah 0. Oke, berarti negatif 30. Apakah ini berada di interval ini? Oh, tidak. Oke. Kemudian yang kedua, kita buat untuk K-nya sama dengan 1. Kita masukkan negatif 30 ditambah K-nya tadi 1 dikali 180. Ini menjadi negatif 30 ditambah 180 sama dengan 150. Apakah berada di sini? Iya. Oke. Yang lain kita coba untuk X sama dengan K, kita ganti angka 2. Oh, berarti di sini negatif 30 ditambah 2 dikali 180. Ini menjadi negatif 30 ditambah 360 sama dengan 330. Nah, berarti ini masih berada di interval ini. Oke. Dan kalau kita coba angka 3 untuk K, itu nanti tidak termasuk lagi di interval ini. Maka himpunan penyelesaiannya adalah, kita mulai dari angka yang paling kecil, yaitu angkanya 30, kemudian 150, kemudian 210, kemudian 330. Inilah hasilnya. Contoh soal yang ketiga, tentukan himpunan penyelesaian tangen X sama dengan tangen 54 derajat, 0 lebih kecil sama dengan X lebih kecil sama dengan 360 derajat. Kita kerjakan. Nilai X untuk tangen kita gunakan cara kedua tadi, yaitu alfa ditambah K dikali 180 derajat. Kita masukkan, berarti X sama dengan alfanya di sini 54 derajat ditambah K dikali 180 derajat. Kita masukkan untuk K sama dengan 0. Ini menjadi 54 derajat ditambah 0, berarti 54. Kemudian kita coba 54 ini apakah berada di interval ini? Oke, iya. Sekarang untuk K sama dengan 1. Kita masukkan. Ini menjadi 54 derajat ditambah 1 dikali 180 derajat. Ini menjadi 54 ditambah 180 derajat. Ini sama dengan 234 derajat. Apakah ini masih berada di interval ini? Iya. Kita coba untuk K sama dengan 2. Berarti
Berarti X-nya sama dengan 54 ditambah 2 dikali 180 derajat. Ini menjadi 54 ditambah 360 derajat. Kita totalkan, hasilnya menjadi 414 derajat. Nah, apakah ini masih berada di interval ini? Tidak, berarti ini tidak memenuhi. Maka himpunan penyelesaiannya adalah 54 derajat kemudian 234 derajat.